warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Kok pada duduk semua? Anjing. Hadap sini ya, hadap sini. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ketua kelasnya silakan memimpin untuk berdoa. Untuk memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu absen dulu ya. Vina Marsha, Ada Bu. Daryl Eka, Ada Bu. Rahmadana, Ada Bu. Ratsi Vima. Ada Bu. Oke, hari ini hadir semua ya. Ya. Hari ini kita akan membahas bab baru, yaitu tentang surat Al-Hujurat ayat 13. Bentar. Kalau ada yang bertanya, kenapa sih Bu kok perlu mempelajari surat Al-Hujurat ayat 13 itu? Ya, karena surat Al-Hujurat itu di dalamnya banyak sekali pelajaran yang berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari kita. Terutama kita hidup di negara Indonesia yang kaya akan keragamannya. Yang mana Bu surat Al-Hujurat ayat 13 itu? Ditunjukkan ya. Nah, ini dia. Ini Ibu juga sudah menulis di papan. Siapa kira-kira yang mau membaca di depan kelas? Angkat tangannya. Saya Bu. Oke, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Oke. Untuk kedepannya bacaan tajwidnya dipelajari lagi ya Mas Dana ya. Ya Bu. Terjemah dari surat Al-Hujurat ayat 13. Ayo Mas Daryl dibaca ini terjemahnya. Terjemahan, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Oke, bagus. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas terjemah per mufrad dari surat Al-Hujurat ayat 13 itu. Kita harus tahu terjemah dari masing-masing kata dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Yang pertama yaitu kita mulai dari ya ayyuhan nas yang artinya wahai manusia. Kemudian yang selanjutnya yaitu inna khalaqna, yang kedua min dzakarin wa unsa, dari laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum, kemudian menjadikan kamu su'uban, berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan bersuku-suku, lita'arafu, supaya kamu saling mengenal. Inna akramakum, sesungguhnya paling mulia di antara kamu, indallahi, di sisi Allah, atqakum, yang paling bertakwa. Innallaha, sesungguhnya Allah, alimun, yang maha mengetahui, khabir, yang maha Melihat. Iya. Kemudian yang selanjutnya yaitu berkaitan dengan asbabun nuzul. Asbabun nuzul dari surat Al-Hujurat ini ada dua ya. Nanti dipahami di rumah. Sekarang dibaca, siapa yang mau membaca? Siapa?
Ayo Mbak Parsa. Dibaca kelihatan? Ya, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abi Malaikah yang berkata, setelah pembebasan kota Mekah, bila naik ke atas Ka'bah lalu mengumandangkan azan, melihat hal itu sebagai orang lalu berkata, bagaimana mungkin budak hitam ini yang justru mengumandangkan azan di atas Ka'bah? Sebagian yang lain berkata dengan nada mengejek, apakah Allah akan murka kalau bukan Dia yang mengumandangkan azan? Allah lalu menurunkan ayat ini. Oke, itu adalah salah satu asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat Al-Hujurat ayat 13. Kemudian ini adalah yang kedua. Nanti dipelajari sendiri di rumah ya. Ya. Selanjutnya kita langsung pada ke isi kandungan surat Al-Hujurat. Kira-kira dari arti yang dibaca Mas Deril tadi, siapa yang bisa mengambil kesimpulan apa itu kandungan dari surat Al-Hujurat ayat 13? Ada yang tahu? Belum ada? Oke, Ibu jelaskan. Yang pertama adalah toleransi. Toleransi adalah suatu sikap di mana seseorang itu menghormati atau menghargai perbedaan baik antar individu maupun kelompok, juga merupakan suatu kemampuan untuk menahan diri atau bersabar terhadap sesuatu yang tidak diinginkan. Kemudian toleransi ini dalam kehidupan kita sangat erat kaitannya dengan perbedaan apa? Agama. Oke, betul. Perbedaan agama. Namun tidak hanya itu, toleransi juga dapat dikaitkan dengan banyak sekali perbedaan. Misalnya bahasa, suku, ras, adat istiadat, keadaan ekonomi, dan juga mungkin warna kulit. Nah, dari kandungan yang pertama ini, siapa yang bisa menyebutkan contoh perbuatan toleransi? Ayo. Saya Bu, Apa? Kamu? tidak makan camilan di depan teman yang sedang berpuasa. Oke, bagus. Ada lagi? Saya Bu, tidak mengganggu umat lain saat beribadah. Oke, ada lagi yang tahu? Berteman tanpa memandang fisik. Oh iya, bagus. Ada lagi? Sudah habis? Oke. Nah, itu tadi dapat menjadi contoh dari perbuatan toleransi. Kemudian, kandungan yang kedua yaitu berkaitan dengan apa ya? Takwa. Takwa adalah suatu sikap yang terdiri dari rasa takut dan juga rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari rasa cinta dan rasa takut itu, seseorang akan terdorong untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga apa yang dilarang oleh Allah. Nah, contoh sikap takwa yaitu misalnya menahan amarah, terus bersedekah baik di waktu sempit maupun di waktu lapang. Kemudian apalagi ya? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Saya Bu, Apa? bersedekah di waktu lapang dan sempit. Oh iya, itu bisa. Terus kemudian apalagi? Mungkin itu bisa menjadi contoh-contoh perilaku takwa. Oke, sudah habis materi kita pada pagi hari ini. Kemudian Ibu nggak bawa jam ya? Jam berapa ini? Berhubung waktu sudah habis, nanti Ibu pengennya sih mengadakan kuis hari ini, tapi waktunya sudah habis. Ibu kasih tahu sekarang, terus minggu depan kalian pelajari materi itu di rumah. Minggu depan melaksanakan kuis ya. Ibu akan mengajak kalian bermain petasan. Apa sih Bu petasan itu?
petasan adalah ini dia. Dompet wawasan. Nanti kalian berkelompok, masing satu kelompok itu ada 2 orang. Pas kan? Ya. Terus nanti satu orang maju mengambilkan soal untuk temannya. Di sini ada soalnya. Nah, ada surat yang berisikan soal. Nanti jangan dikasih tahu ke temanmu dulu. Nanti biarkan dia terkejut waktu kamu membacakan soal itu. Terus kalau sudah, kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini apa coba? Dalam surat Al-Hujurat ada 2 kandungan utama. Yang pertama apa? Apa tadi? Toleransi. Ya, yang kedua? Takwa. Oke, toleransi adalah sikap menghargai dan juga menghormati. Perbedaan. Oke, kalau takwa adalah sikap yang terdiri dari rasa apa tadi? Cinta dan rasa apa? Dan rasa takut. Oke, itu tadi pembelajaran pada pagi hari ini. Minggu depan jangan lupa ya dipelajari. Nanti ibu adakan kuis untuk mengambil nilai kalian. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran pada pagi hari ini. Kita tutup. Silakan berdoa. Untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian dari ibu ya. Ada kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.